Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2781. Sisi lain. Setelah Stephen menutup telepon, dia tidak segera kembali ke Raja Naga Hitam. Dia mencoba mengingat beberapa hal yang telah dia lakukan di masa lalu, mencoba mencari tahu beberapa hal yang mungkin mengekspos dirinya sebagai Yamada-kun. Terakhir kali aku bekerja sama dengan pohon kehidupan sebagai Yamada-kun adalah selama penjelajahan pertama alam semesta. Saat itu, pohon kehidupan tidak meragukan identitasku, jika tidak, mustahil bagiku untuk melakukannya. Berpartisipasi dalam eksplorasi metaverse, jadi bukti identitas saya terungkap harus setelah eksplorasi metaverse. Mungkinkah eksplorasi metaverse mengungkap identitas saya? Seharusnya tidak. Anggota pohon ekspedisi kehidupan semua terbunuh oleh saya di metaverse, semuanya hilang. Tidak mungkin untuk mengungkapkan identitas saya. Mungkinkah sesuatu yang lain? Apalagi itu. Setelah saya memasuki metaverse, saya pergi ke Tower of the Firmament, menyikat salinan di Menara Cakrawala, dan mengambil peralatan, dan kemudian... Salah. Stephen tiba-tiba memiliki kilasan inspirasi di benaknya. Dia memikirkan satu hal. Hal ini adalah apa yang dia lakukan di ruang bawah tanah di Menara Langit. Dia membunuh monster di Tower of the Sky dan meledakkan banyak hal baik, termasuk 2 artefak Doomhammer dan Frostmourne. Kedua benda ini ditempatkan di area yang berbeda, tanpa penutup, dan dapat dilihat dari jarak jauh. Dan menurut apa yang saya pelajari dari binatang penjaga itu, Bogut juga memasuki Menara Langit bertahun-tahun yang lalu. Bisakah dipahami bahwa Bogut juga melihat Doomhammer? Jika Bogut telah melihat Doomhammer, dan sekarang Doomhammer ada di tangan Zhao Tuntian, itu berarti baginya bahwa seseorang telah membawa Doomhammer keluar dari Menara Langit ke Zhao Tuntian. Siapa lelaki ini? Jika semua orang yang memasuki Menara Langit sudah mati, dan hanya dia yang tersisa, maka tentu saja tidak ada yang tahu siapa orang ini. Tapi sekarang, yang selamat dari Menara Langit tidak hanya termasuk dia, Solo, tetapi juga penjelajah dari Bintang dan Garis, Kanguru, dan Kerajaan Daun Maple. Mereka tahu apa yang terjadi di lantai 2 Menara Cakrawala. Oleh karena itu, jika pohon kehidupan menggali apa yang terjadi hari itu dari mulut ketiga penjelajah ini, mudah untuk mengetahui bahwa Yamada-kun kemungkinan besar akan mengambil Doomhammer. Dan sekarang Hammer of Doom muncul lagi di tangan Zhao Tuntian. Entah Yamada-kun memberi Zhao Tuntian Hammer of Doom, atau seseorang merebut Hammer dari Yamada-kun dan memberikannya kepada Zhao Tuntian. Dalam hal kemungkinan kedua hal ini, kemungkinan hal pertama adalah yang terbesar. Meskipun hal kedua juga mungkin, namun sangat mendekati nol. Hammer, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat merebut Doomhammer dari tangannya, dan jika Doomhammer benar-benar diambil, Yamada-kun juga harus menggunakan kekuatan pohon kehidupan untuk menemukannya, dan faktanya Yamada-kun memutuskan hubungan dengan pohon kehidupan setelah dia keluar dari metaverse. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah Yamada-kun memberi Zhao Tuntian palu penghancur. Mengapa Yamada-kun memberi Zhao Tuntian Hammer of Doom? Lagi pula, Doomhammer sangat berharga, dan Yamada-kun adalah anggota pohon kehidupan. Bahkan jika dia ingin mengirim Doomhammer pergi, itu harus diberikan ke pohon kehidupan. Dari sini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Tuan Yamada memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Zhao Tuntian sendiri. Berdasarkan kesimpulan ini, sangat dapat dimengerti bahwa Tree of Life mencurigai ada yang salah dengan identitas Yamada-kun. Pasti begitu. Doomhammer bukan rahasia. Selama pohon kehidupan sedikit lebih berhati-hati, dapat diketahui bahwa Doomhammer sekarang ada di tangan Zhao Tuntian, dan Bogut pasti telah melihatnya. Doomhammer, jadi mereka secara alami akan menaruh pandangan curiga pada Yamada-kun. Stephen bergumam pada dirinya sendiri,
Saat ini dia mungkin tahu mengapa pohon kehidupan curiga bahwa dia adalah Yamada-kun. Aku tidak mengharapkan ini. Stephen menginjak kakinya dengan kesal. Dia tidak terlalu banyak berpikir ketika Zhao Tuntian menggunakan Doom Hammer untuk mengintimidasi pejabat Stars and Stripes. Sekarang pikirkanlah, apa yang dia lakukan di saat itu mungkin agak terlalu terburu-buru, meskipun mengintimidasi pejabat bintang dan garis. Itu juga mengungkap fakta bahwa Yamada-kun mungkin memiliki hubungan yang dalam dengan klan naga. Namun, Stephen tidak merasa menyesal karena ini. Bagaimanapun, dia menggunakan Doomhammer untuk berhasil mengubah aliansi 3 pihak menjadi aliansi 4 pihak. Sepertinya identitas Yamada-kun tidak akan banyak berguna di masa depan. Stephen menghela nafas dengan menyesal. Meskipun pohon kehidupan sekarang hanya mencurigai ada masalah dengan identitasnya, dan tidak ada bukti, tetapi di pendapatnya, pohon kehidupan selama Anda berpikir bahwa identitas Yamada-kun tidak dapat dipercaya, sudah pasti identitas Yamada-kun telah kehilangan nilainya, dan sama sekali tidak mungkin bagi pohon kehidupan untuk mengizinkan orang yang cakap untuk melakukannya. Menjadi eksekutif puncak mereka. Stephen menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan kembali ke kantor Lei Meng. Bab 2782. Tuan Stephen, Anda datang tepat pada waktunya. Melihat Stephen kembali, Lei Meng berjalan ke arah Stephen dan berkata, ini adalah rencana kami. Kami akan melakukan laporan khusus segera setelah laporan berita keluar, dan selama proses laporan khusus kami masih membutuhkan Tuan Raja Naga Hitam untuk berbicara dari pengalamannya sendiri. Tuan Raja Naga Hitam duduk di studio dan berkomunikasi dengan kami secara langsung, berbicara tentang keseluruhan proses penyerangan, yaitu jauh lebih baik daripada apa yang dia katakan dalam laporan berita. Saya juga berpikir begitu, sampai sekarang pada waktunya, Raja Naga Hitam akan bekerja sama dengan Anda, kata Stephen. Haha, sepertinya kita adalah pahlawan yang melihat hal yang sama. Jika itu masalahnya, maka kamu harus tetap bersama kami terlebih dahulu. Aku akan meminta seseorang menyiapkan 2 longe untukmu. Berita akan disiarkan pada jam tayang utama 7 jam malam. Seseorang akan memberitahu Anda terlebih dahulu untuk pergi ke studio, kata Raymond. Oke, terima kasih sebelumnya, kata Stephen. Haha, saya yang berterima kasih. Anda telah mengirimi saya berita terbesar abad ini. Media pionir kami ditakdirkan untuk mencatat sejarah dengan berita ini. Setelah siaran berita malam ini selesai, saya harus memberitahu Stephen. Tuan, minumlah yang enak, kata Raymond bersemangat. Itu tidak masalah. Stephen mengangguk sambil tersenyum, lalu membawa Raja Naga Hitam dan Scarlet ke ruang tunggu yang diatur oleh Lei Meng. Lei Meng tahu bagaimana menjadi seorang pria, dan benar-benar hanya mengatur 2 longe, 1 untuk Raja Naga Hitam dan 1 lagi untuk Stephen. Adapun Scarlet Extra, wajar untuk pergi ke ruang tunggu Stephen. Untungnya, Stephen khawatir tentang ruangan yang diatur oleh orang lain, jadi dia tidak mengobrol dengan Scarlet tentang apapun yang berskala besar di ruang tunggu. Emma sudah memberitahuku segalanya tentangmu, Hei. Aku awalnya berencana menggunakan kejadian itu untuk membuat kalian berdua menjadi teman, tapi ternyata seperti ini, maafkan aku, kata Scarlet dengan perasaan melankolis. Tidak apa-apa sekarang, tidak perlu melakukan apa-apa, dan aku tidak menyalahkanmu, kata Stephen. Aku tahu kamu tidak akan menyalahkanku, tapi bagaimanapun, itu adalah inisiatifku sendiri yang memengaruhimu, dan aku minta maaf. Scarlet menggelengkan kepalanya. Kebetulan kamu sangat membantuku hari ini, dan kita genap, kata Stephen. Aku tidak ingin bersamamu. Scarlet memandang Stephen dengan penuh arti dan berkata, entah aku berutang padamu atau kamu berutang padaku. Hanya ketika kamu berutang bantuan, kamu tidak akan memutuskan persahabatan. Stephen tersenyum. Kamu masih tinggal di sini pada malam hari. Apakah kamu ingin datang ke rumahku? Tanya Scarlet. Stephen secara alami tahu bahwa ada kemungkinan besar duduk ini hanya melakukannya. Sejujurnya,
Stephen menganggap Scarlett cukup bagus dan telah banyak membantunya, yang terpenting dia tetap memperhatikan estetikanya. Tapi dia tidak bisa menerima keterbukaan orang barat. Pandangan mereka tentang hubungan antar jenis kelamin jauh lebih terbuka daripada Longguo. Untuk berkomunikasi dengan wanita seperti itu secara mendalam, Anda harus siap secara mental untuk memiliki beberapa sepupu lagi. Tentu saja, Stephen tidak berpikir ada yang salah dengan terbuka. Lagi pula, dunia ini sangat bebas. Dia, Stephen, dapat menemukan beberapa wanita, dan wanita lain secara alami dapat menemukan beberapa pria. Stephen tidak suka perilaku seperti itu, hanya saja saya merasa tidak bisa menerimanya, itu saja. Memikirkan hal ini, Stephen masih menggelengkan kepalanya. Malam ini lebih penting. Raja Naga Hitam masih terluka. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan datang untuk membunuhnya, jadi aku harus mengikutinya sepanjang waktu, kata Stephen. Oke. Scarlett menghela nafas kecewa. Dia benar-benar memiliki kesan yang baik tentang Stephen, tetapi Stephen memilih untuk menolak beberapa petunjuknya, yang benar-benar memukul kepercayaan dirinya. Sin, bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang aktris populer di Haoleiwu. Pria yang ingin berkomunikasi dengannya secara mendalam dapat benar-benar berkeliling kota Huadeng, tetapi mereka selalu ditolak oleh Stephen. Ini benar-benar arti dari neraka. Aku akan pergi mencarimu setelah aku menangani masalah ini. Saat itu, kami akan berada di rumahmu, hanya kita berdua, dan kita akan membiarkan kucingmu melakukan backflip. Stephen merasakan frustrasi Scarlett, dan berkata dengan cepat. Gambarkan pai untuk Scarlett. Kucing saya tidak bisa melakukan backflip, kata Scarlett. Tidakkah kamu berpikir bahwa kucing dapat melakukan backflips, sesuatu yang layak membiarkan aku pergi ke rumahmu untuk melihatnya? Kata Stephen sambil tersenyum. Scarlett tertegun sejenak, dan kemudian dia langsung mengerti. Dia mengedipkan mata pada Stephen dan berkata, kalau begitu aku akan melatihnya melakukan backflip saat aku pulang. Oke, aku pasti akan menontonnya. Saat waktunya tiba. Stephen serius. Scarlett, yang menerima jaminan Stephen, langsung merasa bahagia, dan seluruh kondisinya tiba-tiba membaik. Waktu telah menunjukkan pukul 5:30 sore. Anak buah Lei Meng datang ke kamar Stephen dan mengundang Stephen ke studio. Setelah Stephen keluar ruangan untuk menemui Raja Naga Hitam, mereka pergi ke studio bersama. Di studio, semua orang bersiap untuk siaran berita berikutnya. Penata rias di tempat kejadian awalnya berencana untuk merias wajah Raja Naga Hitam, tetapi dihentikan oleh Stephen, karena menurut pandangan Stephen, wajah Raja Naga Hitam yang pucat dan tidak berdarah yang tidak sembuh dari luka serius sangat meyakinkan, dan itu sama sekali make up yang tidak perlu. Poin ini membuat Lei Meng langsung memanggilnya seorang profesional, mengatakan bahwa jika Stephen bersedia menjadi orang media, dia pasti akan mendukungnya. Waktunya tiba pada pukul 7 dalam sekejap mata, dan dengan semburan musik, pertunjukan resmi dimulai. Bab 2783. Bagi pemirsa yang menyukai program Lucky 7 O'Clock, menyalakan TV pada pukul 7 setiap malam untuk menonton program tersebut adalah hal yang wajib mereka lakukan setiap hari. Program ini akan mengundang beberapa tamu untuk menjawab pertanyaan saat itu juga, kemudian membagikan bonus sesuai dengan jumlah jawaban yang benar. Bonus tinggi dan beberapa desain cerdik membuat peringkat program ini menempati peringkat pertama dalam peringkat 7 poin prime time dari seluruh Stars and Stripes untuk waktu yang lama. Namun, orang-orang yang rutin menyalakan TV hari ini menemukan bahwa adegan pembuka yang familiar tidak muncul, dan malah menjadi program yang disebut Breaking News. Program ini juga merupakan program Herald Media, disiarkan pada jam 9 setiap hari, tetapi hari ini disebutkan pada jam 7. Hal ini membuat banyak orang bingung, dan setelah lingkaran itu, lebih banyak orang yang merasa marah. Ibaratnya nunggu One Piece update di hari Minggu tiap minggu, tapi minggu ini gak update. Kemarahan orang mencapai puncaknya dalam sekejap,
dan banyak orang langsung mengangkat telepon, ingin mempertanyakan mengapa stasiun TV tidak menayangkan program favorit mereka. Namun, begitu banyak orang mengangkat telepon, mereka langsung tertarik dengan siaran berita di TV. Teman-teman dari penonton, beritanya eksplosif. Hari ini kami akan menyiarkan berita eksplosif. Pada X, waktu Stars and Stripes, sebuah pangkalan rahasia yang terletak di Grand Canyon kota Colorado di pinggiran Walden diserang oleh orang tak dikenal. Orang-orang bersenjata. Serangan itu menyebabkan lebih dari 200 kematian. Petik 2. Pembawa acara menghadap ke kamera dan menyiarkan serangan yang telah ditutup-tutupi. Ketika orang mendengar bahwa ada serangan di daratan bintang dan garis yang menewaskan lebih dari 200 orang, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Banyak orang mengira itu adalah hari April Mop. Namun, saat acara tersebut menyiarkan adegan penyerangan, orang-orang langsung dikejutkan oleh adegan seperti api penyucian. Ada tunggul di seluruh tanah, darah di tanah mewarnai seluruh tanah menjadi merah, darah berceceran di mana-mana di dinding dan langit-langit. Adegan ini menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya menutupi mata mereka dengan ngeri, dan beberapa bahkan langsung muntah ke TV. Siaran berita berlangsung sedikit demi sedikit. Pembawa acara memberitahu semua orang Stars and Stripes dengan nada sedih dan menyakitkan bahwa tragedi mengerikan seperti itu telah ditekan oleh pihak berwenang, dan banyak jiwa yang bersalah tidak dapat diadili, dan para reporter yang mendapatkan petunjuk tentang titik puncaknya. Berita tersebut berisiko ditangkap dan dilarang oleh pihak berwajib setelah dilakukan penyelidikan. Kebenaran kasus tersebut terungkap sedikit demi sedikit. Ternyata yang disebut TKP itu awalnya adalah ekspedisi multinasional. Stars and Stripes secara tidak sengaja memegang kunci ke ruang lain, dan ada banyak harta karun yang tersembunyi di ruang itu, dan setiap negara membentuk tim ekspedisinya sendiri ke pangkalan Colorado untuk berangkat ke ruang lain untuk eksplorasi. Pada saat itulah pangkalan tersebut diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Para penyerang bekerja sama dengan orang-orang di dalam pangkalan dan memasuki pangkalan dengan sangat mudah. Tepat ketika semua orang melawan penyerang, anggota kelompok ekspedisi pohon kehidupan tiba-tiba bangkit dan bersama dengan penyerang mengepung dan menekan semua kelompok ekspedisi, membunuh hampir semua anggota kelompok ekspedisi di ruang keberangkatan. Hanya satu orang yang lolos, dan orang itu adalah Raja Naga Hitam dari Kerajaan Naga. Reporter yang menyampaikan berita melewati banyak rintangan dan berhasil menemukan Raja Naga Hitam, dan akhirnya mendapatkan kebenaran dari seluruh serangan dari mulut Raja Naga Hitam. Itu sebabnya program Breakout Berita jam 7 hari ini disiarkan lebih awal. Setelah itu, Raja Naga Hitam duduk di panggung tuan rumah. Tuan rumah mewawancarai Raja Naga Hitam. Beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dilontarkan oleh pembawa acara, dan Raja Naga Hitam menjawabnya satu persatu. Di depan kamera TV. Ketika orang-orang menonton berita seperti itu, mereka sudah sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa hal buruk seperti itu bisa terjadi dalam masyarakat yang tampaknya damai. Untuk memonopoli kesempatan memasuki ruang lain, pohon kehidupan secara terang-terangan melancarkan pembantaian brutal terhadap kelompok ekspedisi multinasional. Perilaku ini membuat banyak orang marah. Banyak panggilan telepon dilakukan ke Stars and Stripes resmi. Bab 2784. Saat itu pukul 7 ketika berita dimulai, dan pada pukul 7:10, hotline resmi Stars and Stripes telah diledakkan. Banyak orang menginginkan penjelasan dari pejabat negara bintang dan garis, mengapa serangan ganas seperti itu terjadi di wilayah bintang dan garis, dan mengapa serangan ganas seperti itu ditutup-tutupi. Pada saat yang sama, mereka yang memiliki anggota keluarga yang bekerja di pangkalan di Colorado juga menelepon anggota keluarga mereka yang bekerja di pangkalan untuk menanyakan situasi tersebut, tetapi ternyata anggota keluarga mereka tidak dapat dihubungi. Saat ini, orang-orang tersebut langsung panik dan segera memanggil polisi. Secara alami, tidak mungkin bagi polisi untuk memberikan penjelasan yang masuk akal,
mereka hanya bisa melakukannya dengan asal-asalan, dan cara asal-asalan seperti itu membuat orang semakin bingung, sehingga banyak orang yang berkendara langsung ke arah Grand Canyon di bawah rangsangan. Kegembiraan. Di bawah malam, mobil melaju menuju Grand Canyon of Colorado. Banyak orang di dalam mobil ini masih menonton news breaking spots dengan ponsel mereka. Mereka terus mendapatkan informasi tentang serangan Colorado dari tempat berita di dalam cerita. Harus dikatakan bahwa Raymond adalah orang media yang sangat kuat. Setelah dia mengungkap serangan Colorado, dia langsung menargetkan pejabat Stars and Stripes, mengatakan bahwa pejabat Stars and Stripes sudah mengetahui kebenaran tentang serangan itu. Mereka mencoba menggunakan kebenaran yang mereka miliki untuk bernegosiasi dengan orang di belakang layar, pohon kehidupan. Pengungkapan kebenaran seperti itu membuat penonton di depan TV sekali lagi mencapai klimaks. Tidak ada yang mengira bahwa sebuah organisasi yang sangat dekat dengan kehidupan mereka dan mengancam akan memimpin semua umat manusia untuk berkembang bersama akan membunuh ratusan orang. Di depan TV, Raja Naga Hitam dari Kerajaan Naga bersumpah ke langit dengan kepribadiannya bahwa semua yang dia katakan itu benar, dan bekas luka di wajah Raja Naga Hitam menjadi kesaksian terbaik. Tentu saja, ini tidak cukup. Stephen bahkan meminta orang-orang dari keluarga Bellamy untuk menjelaskan bagaimana dia bertemu dengan Raja Naga Hitam di TV. Satu demi satu dihubungkan secara berurutan, dan akhirnya kredibilitas dari apa yang dikatakan Raja Naga Hitam mencapai tingkat yang mencengangkan. Waktu tiba pukul 6:30 dalam sekejap mata. News Breaking Points ditayangkan selama setengah jam. Setelah itu, sinyal acara langsung terputus, dan TV semua orang tiba-tiba menjadi gelap. Itu benar-benar gelap, jenis yang bahkan tidak memiliki logo stasiun TV. Seolah-olah sinyal eksternal dari seluruh stasiun TV telah terputus. Pionir Media, di studio. Apakah kamu sudah memutuskan sumber sinyalnya? Raymond bertanya pada ruang kontrol di sampingnya. Terputus. Seorang anggota staf mengangguk ke arah Raymond. Itu bagus. Lei Meng tersenyum, dan kemudian berkata kepada Stephen yang berdiri di sampingnya, kamu bisa istirahat. Apakah? Seseorang memutus sinyalnya. Stephen melihat ke layar gelap telepon, bertanya terkejut. Meski berada di studio, ponselnya tetap melakukan siaran langsung, hanya untuk melihat efek dari siaran langsung tersebut. Baiklah. Raymond mengangguk dan berkata, memotong sinyal saat ini akan memberi orang ilusi bahwa pejabat Stars and Stripes mengendalikan kita, yang tidak diragukan lagi akan meningkatkan kredibilitas semuanya. Mendengar kata-kata Lei Meng, mata Stephen tiba-tiba menyala, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Tuan Lei Meng, Anda benar-benar membuka mata saya. Jika ini masalahnya, pejabat kerajaan bintang dan garis benar-benar tidak tahu. Operasi rutin, kata Raymond sambil tersenyum. Saat ini, Raymond ingin seorang asisten berjalan dari samping. Bos, orang-orang dari kantor berita sedang mencarimu, kata asisten itu kepada Lei Meng dengan ponselnya. Oke. Lei Meng mengangguk, lalu menjawab telepon di depan Stephen. Hai Pak Komisaris. Ya, kami pernah menayangkan acara tentang tragedi di Colorado. Ratingnya sangat tinggi saat ini. Apa? Anda ingin saya membatalkan acaranya? Itu tidak mungkin, Pak Komisioner. Di dalam konstitusi kita sudah diatur bahwa warga negara berhak tahu, dan media kita juga berhak meliput. Kita sudah mendapatkan bukti yang cukup, sehingga berita kita bukan berita bohong. Maka kita harus kebenaran disajikan kepada semua orang. Saya menyesal tidak dapat melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, silakan berbicara dengan pengacara saya. Petik 2. Raymond langsung menutup telepon, lalu dia menatap Stephen dan berkata, Direktur kantor berita ingin saya menghentikan pertunjukan, dan izinkan saya memberitahu semua orang bahwa ini hanya lelucon, bukan lelucon. Bagaimana saya bisa membuatnya bercanda dengan berita yang begitu eksplosif? Kamu benci dia begitu saja,
Apakah kamu tidak takut dia akan memberimu sepatu kecil untuk dipakai? Stephen bertanya. Ini adalah kebebasan berbicara di Stars and Stripes, sobat. Lei Meng tersenyum dan mengedipkan mata pada Stephen. Dari sudut pandang ini, saya masih mengagumi bintang dan garis Anda, kata Stephen. Ini bukan apa-apa untuk dikagumi. Memberi kami kebebasan berarti otoritas yang lebih tinggi telah kehilangan kendali atas kami. Itu baik untuk kami, tetapi tidak baik untuk negara. Kebebasan tidak berarti itu harus benar. Yang disebut keadilan adalah yang paling mudah untuk dipandu oleh opini publik. Begitu terdistorsi oleh opini publik, bahkan keadilan pun akan menjadi jahat. Sederhananya, tidak semua orang berhak atas kebebasan berbicara, karena semua orang di dunia terlalu banyak orang bodoh, kata Raymond. Itu masuk akal. Stephen mengangguk setuju. Sudah hampir waktunya, saatnya memutar ulang, kata Raymond sambil menjentikkan jarinya ke staf di sebelahnya. Kemudian, pertunjukan dilanjutkan. Pembawa acara berkata dengan sedih kepada kamera, "Pemirsa yang terhormat, baru saja, gedung kami tiba-tiba kehilangan daya, dan semua transmisi sinyal eksternal kami terputus. Pihak berwenang melakukan segala kemungkinan untuk mencegah kami mengumumkan kebenaran kepada publik. Kami menyiarkan langsung dengan daya cadangan, kami tidak tahu berapa lama kami dapat menyiarkan, dan kami bahkan tidak tahu apakah kami dapat bertahan malam ini, tetapi demi keadilan, tempat pemecah berita, kami tidak akan pernah mundur." Melihat ke depan, Stephen merasa bahwa nyonya rumah masih mengedipkan mata padanya pada suatu saat, dan bertindak seolah-olah dia akan mati pada saat berikutnya. Stephen merasa bahwa ada beberapa hal yang dimainkan orang asing lebih baik daripada orang-orang di Longguo. Ada bug di bab pembaruan hari ini. Su Zhenping sudah lama mengetahui bahwa Stephen adalah Yamada-kun. Akibatnya, naskah hari ini salah tulis, dan telah direvisi. Saya akan menambahkan pembaruan untuk diungkapkan. Saya minta maaf gelombang jika ada bug di masa depan. Semua orang bisa datang kepada saya akan memodifikasi dan menambahkan lebih banyak. Bab 2785. Berita itu pecah sepenuhnya. Pada pukul 8, peringkat berita terbaru telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Selain itu, ini adalah nilai tertinggi dalam sejarah peringkat semua program TV di seluruh Stars and Stripes. Bahkan Super Bowl, yang memecahkan rekor peringkat beberapa tahun lalu, tunduk pada berita tersebut. Stephen merasa Scarlett telah menemukan orang yang tepat untuknya. Raymond tidak hanya melaporkan kebenaran kepada semua orang, tetapi juga memainkan banyak drama yang tertindas, meningkatkan ketidakpuasan semua orang terhadap Stars and Stripes hingga ekstrim. Seseorang meluncurkan petisi untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh di situs web petisi resmi Stars and Stripes Nation. Hasilnya, puluhan juta orang mendukung petisi tersebut hanya dalam waktu setengah jam. Selama siaran langsung, Raymond menjawab beberapa panggilan, yang semuanya dari pejabat Stars and Stripes, isinya hampir sama, yaitu meminta Raymond untuk menangguhkan pertunjukan, tetapi semuanya ditolak oleh Raymond. Mengapa pihak berwenang tidak langsung mencubit sinyal siaran langsung Anda? Stephen bertanya dengan curiga. Jika ini terjadi di Longguo, sinyal siaran langsung sudah lama hilang. Kami memiliki banyak sumber sinyal cadangan. Bahkan jika sinyal siaran langsung saat ini diblokir, kami dapat segera mengaktifkan sumber sinyal cadangan untuk siaran langsung. Selain itu, pihak berwenang tidak mungkin menghentikan siaran langsung kami tanpa bukti langsung. Ya, Anda juga pernah melihatnya. Barusan kami memotongnya sebentar, dan peringkatnya meroket lebih dari 1 poin. Jika kami dipotong oleh otoritas lagi, peringkatnya tidak akan lepas landas. Sebuah senyuman. Menarik. Stephen tertawa. Ini baru permulaan, Tuan Stephen. Efek eksplosif dari berita ini perlahan akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, pertunjukan yang sangat bagus akan dimulai. Tunggu saja, kata Raymond. Aku akan menunggu dan melihat.
kata Stephen sambil tersenyum. Saat ini, asisten Raymond berjalan dari samping. Bos, ada banyak polisi yang turun, kata asisten itu. Polisi, untuk apa mereka di sini? Raymond bertanya dengan cemberut. Mereka ingin membawa pergi Tuan Raja Naga Hitam, kata asisten itu. Oh, Lei Meng mengangguk, memandang Stephen dan berkata, apakah orang yang memintamu untuk bersiap? Ya, dia ada di ruang tunggu. Dia tidak diminta untuk datang sekarang, kata Stephen. Kalau begitu biarkan dia naik sekarang, kata Raymond. Stephen mengangguk, lalu mengambil ponselnya dan menelepon. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjas masuk ke studio. Melihat pria ini, Raymond menunjukkan ekspresi ngeri. Tuan Maxim, teriak Raymond kaget. Halo. Pria bernama Maxim itu mengangguk, lalu berjalan ke sisi Stephen dan berkata kepada Stephen, halo, Tuan Lin. Halo. Stephen berjabat tangan dengan Maxim mulai, lalu berkata kepada Raymond, itu orang yang saya cari seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Tentu saja, Tuan Maxim adalah 3 pengacara teratas di Stars and Stripes kami. Anda dapat mengundang Tuan Maxim. Tuan Maxim, bukankah Anda sedang dalam gugatan untuk waktu yang lama? Raymond bertanya dengan curiga. Saya sangat tertarik dengan kasus yang diceritakan Tuan Lin kepada saya, dan saya adalah penggemar Tuan Lin, jadi saya menerima undangan Tuan Lin, kata Maxim sambil tersenyum. Penggemar. Lei Meng melihat Stephen, dia tahu identitas Stephen, tetapi dia tidak percaya bahwa 3 pengacara teratas di Stars and Stripes Country adalah penggemar Stephen. Meski bingung, Raymond tetap tidak bertanya lagi. Dia memandang Maxim dan berkata, Tuan Maxim, polisi ada di sini sekarang, dan mereka mungkin akan membawa pergi Tuan Raja Naga Hitam setelah pertunjukan selesai. Anda harus tahu, Tuan Raja Naga Hitam adalah seorang saksi, jadi jika mereka menggunakan penyelidikan normal sebagai alasan untuk menangkap Tuan Raja Naga Hitam, tidak ada dari kami yang dapat menghentikannya, jadi kami akan bergantung pada Anda. Jangan khawatir, saya akan menjamin semua hak dan kepentingan Tuan Raja Naga Hitam ya, apakah dia sah atau tidak, kata Maxim. Mendengar kata-kata Maxim, Lei Meng berkata kepada Stephen, Tuan Stephen, Anda benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Dengan Maxim di sini, meskipun hitam, saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Stephen tersenyum. Dia tersenyum. Dari tentu saja dia tidak mengenal Maxim ini, tetapi itu ada hubungannya dengan dia yang tidak dapat menahannya. Dia langsung menemukan Presiden Stars and Stripes of the Illuminati dan memintanya untuk mencarikan pengacara untuknya, jadi Maxim datang sebelum dia. Tidak lama kemudian, polisi datang ke studio. Bab 2786. Stephen, yang merupakan pemimpinnya, tidak mengenalnya, tetapi dia dapat mengetahui dari lencana di bahunya bahwa Stephen memiliki pangkat yang sangat tinggi. Orang itu juga melihat Stephen, dan tidak menyapa Stephen dengan wajah dingin. Stephen tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Tuan Raymond, polisi kami sangat mementingkan kasus yang Anda ungkapkan, jadi kami harus memanggil saksi kasus ini nanti dan mengambil bukti yang relevan dari Anda. Saya harap Anda bisa bekerja sama, kata polisi kepada Raymond. Tentu saja, saya sangat bersedia bekerja sama. Saya juga berharap kebenaran masalah ini dapat disampaikan sepenuhnya kepada semua orang. Sebagai warga Stars and Stripes, kami berhak mengetahuinya, kata Raymond. Itu pasti. Polisi itu mengangguk. Polisi ini masih menyelamatkan muka, dan dia tidak menemukan Raja Naga Hitam sampai akhir pertunjukan. Tuan Raja Naga Hitam, saya harap Anda bisa ikut dengan kami. Kami ingin belajar dari Anda tentang proses lengkap serangan Colorado, kata polisi itu kepada Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam tidak berbicara, dan Maxim berjalan tepat di depan Raja Naga Hitam. Direktur Frank, saya pengacara Tuan Raja Naga Hitam. Untuk melindungi hak dan kepentingan Tuan Raja Naga Hitam, saya akan pergi ke kantor polisi bersama Tuan Raja Naga Hitam,
dan saya akan memutuskan apakah Tuan Hitam Raja Naga akan menjawab pertanyaanmu atau tidak, kata Maxi Tom. Melihat Maxim di depannya, kepala polisi kota Walden Frank merasa pusing untuk beberapa saat. Dia juga tahu nama Maxim dan tahu bahwa orang ini sulit untuk dihadapi. Kalau begitu ayo pergi bersama. Frank menunjuk untuk membawa Raja Naga Hitam secepat mungkin, jadi dia tidak berdebat dengan Maxim. Setelah itu, Raja Naga Hitam, Maxim dan Stephen meninggalkan studio bersama polisi. Lei Meng mengambil beberapa langkah, berjalan ke arah Stephen dan membisikkan sesuatu di telinganya. Mata Stephen sedikit berbinar, lalu mengangguk. Saat rombongan turun, Maxim dan Raja Naga Hitam diatur untuk masuk ke dalam satu mobil, sedangkan Stephen diundang oleh Frank untuk masuk ke mobil lain. Mobil melaju menuju kantor polisi kota Walden. Tuan Stephen, sangat tidak nyaman berada di atas sekarang. Sekarang kita berada di mobil yang sama, mari kita bicara terus terang. Saya tahu bahwa semua yang dikatakan Raja Naga Hitam berada di bawah instruksi Anda. Saya tahu kalian lebih baik tujuan dari ini adalah, jadi saya pikir kita bisa relatif sederhana. Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan, dan kemudian saya akan membantu Anda menyampaikan berita ke atas. Jika memungkinkan, kita dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kata Frank. Apakah kamu tahu tujuan kami? Stephen bertanya dengan bercanda selama wawancara. Tentu saja, saya percaya bahwa di belakang Anda pastilah pejabat kerajaan naga, dan tujuan akhir Anda juga harus terkait dengan kunci metaverse, bukan? Kata Frank. Lanjutkan, kata Stephen. Sekarang kunci metaverse ada di tangan orang-orang dari Tree of Life, dan Tree of Life memiliki hak untuk berbicara tentang komposisi personel yang memasuki metaverse. Saya pikir Anda Dragon Kingdom juga pasti ingin mendapatkan bagian dari masalah ini, kan? Kata Frank. Kamu tahu banyak, kata Stephen sambil tersenyum. Semua orang melayani negara, jadi kamu akan tahu apa yang perlu kamu ketahui, kata Frank. Apa lagi yang kamu tahu? Apa yang atasanmu minta untuk kamu lakukan? Tanya Stephen. Raja Naga Hitam adalah orang kunci yang memberikan kesaksian tentang pohon kehidupan. Jika kita berdua dapat memanfaatkan Raja Naga Hitam dengan baik dan menggunakan Raja Naga Hitam sebagai pegangan untuk mengancam pohon kehidupan, maka Kerajaan Naga dan Kerajaan Bintang dan Garis, kita pasti akan dapat memperoleh kembali akses ke metaverse kualifikasi, dan hanya 2 negara dan pohon kehidupan kita yang akan memasuki metaverse, dan jumlah orang yang memasuki metaverse dari masing-masing pihak akan meningkat pesat. Ini jelas merupakan kesepakatan yang sangat bagus untuk Kerajaan Naga Anda dan Kerajaan Bintang dan Garis kami mengenai hal ini, kata di atas. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami untuk membuat Raja Naga Hitam mencabut semua kesaksian, dan membuat berita barusan menjadi berita palsu sengaja direkayasa oleh pionir media untuk menaikkan rating, kata Frank. Apakah negara lain mau? Ada begitu banyak negara yang kelompok ekspedisinya telah musnah, dan mereka pasti tidak akan percaya bahwa itu adalah berita palsu, kata Stephen. Jadi bagaimana jika mereka tidak mempercayainya? Selama Raja Naga Hitam mengubah kata-katanya, mereka tidak akan memiliki bukti untuk membuktikan bahwa serangan itu dilakukan oleh pohon kehidupan, dan pohon kehidupan adalah perusahaan terbesar di dunia. Mereka adalah musuh pohon kehidupan, jadi hasil akhirnya hanyalah mereka menelan amarah mereka, dan kita bertiga mengambil kunci metaverse untuk diri kita sendiri. Kata Frank. Tuan Frank, bagaimanapun juga, Anda adalah seorang polisi bintang dan garis. Bisakah pohon kehidupan melakukan kejahatan sebesar itu di bintang dan garis? Bisakah Anda benar-benar melepaskannya? Begitu banyak orang terbunuh, jadi itu benar-benar tidak masalah. Stephen bertanya. Zhao Cucu diculik oleh pohon kehidupan di bintang dan belang beberapa bulan yang lalu. Bukankah masalah ini akhirnya diselesaikan? Tanya Frank. Mendengar ini, wajah Stephen sedikit menggelap. Stephen,
Kamu harus tahu bahwa pohon kehidupan bukan lagi organisasi yang dapat ditangani dengan mudah oleh negara manapun. Itu adalah perusahaan terbesar dalam sejarah dunia ini. Itu bukan salah satunya. Tentakelnya telah menyebar kemana-mana dunia, di seluruh dunia. Di setiap sudut masyarakat ini, kita tidak dapat hidup tanpa pohon kehidupan. Menurut Anda, apakah kita tidak akan marah setelah mengetahui bahwa pohon kehidupan adalah biang keladinya? Tapi apa gunanya kemarahan? Seperti selama pohon kehidupan menggigit mereka sampai mati. Mereka tidak melakukan itu, apa yang bisa kita lakukan dengan pohon kehidupan pada akhirnya? Sanksi dia. Jika itu setahun yang lalu, maka kita bisa memberinya sanksi, tapi sekarang, apakah itu adalah kerajaan naga atau kerajaan bintang dan garis, negara mana yang memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi kepadanya? Hasil akhir dari masalah ini tidak ada artinya. Kami memanfaatkan kesempatan untuk melawan, dan memanfaatkan fakta bahwa pohon kehidupan tidak mau benar-benar merobek wajah kami dari kami, jadi kami segera mendapat sedikit lebih banyak keuntungan darinya. Yang terpenting, kata Frank bersemangat. Jadi nyawa begitu banyak orang di banyak negara tidak penting? Tanya Stephen. Ada puluhan miliar orang di dunia, jadi apa gunanya mati? Kata Frank. Mendengar kata-kata Frank, Stephen tersenyum. Saat ini, ponsel Frank tiba-tiba berdering. Frank melihat bahwa telepon itu dari pemimpin, dan segera mengangkatnya. Frank, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Bab 2787. Frank, apa yang kamu bajingan bicarakan? Frank terkejut ketika dia mendengar raungan pemimpin di ujung telepon. Mengapa pemimpin memarahi diri sendiri? Bukankah kamu hanya mengikuti apa yang dia ajarkan? Juga, mengapa pemimpin tahu bahwa saya sedang berbicara dengan Stephen? Ada apa, pemimpin? Tanya Frank curiga. Kamu bajingan, apa yang kamu katakan kepada Stephen disiarkan langsung. Pemimpin di ujung telepon berteriak dengan penuh semangat. Wajah Frank menegang, dan dia menatap Stephen dengan kaget. Stephen tersenyum dan mengeluarkan pena perekam dari sakunya. Tampaknya benda ini cukup berguna, kata Stephen sambil tersenyum. Stephen, kamu sebenarnya merekam secara diam-diam. Teriak Frank bersemangat. Stephen mengangkat bahu dan berkata, Raymond mengajari saya trik ini. Saya harus mengatakan bahwa Raymond memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Frank menatap Stephen dengan tercengang. Hal-hal yang dibicarakan Stephen sebenarnya direkam oleh Stephen, dan mendengarkan kata-kata pemimpin, kata-kata itu sepertinya disiarkan langsung. Pada saat yang sama, setiap rumah tangga. Banyak orang menonton TV di depan mereka, dan kemarahan di wajah mereka sulit disembunyikan. TV masih di saluran yang sama seperti sebelumnya. News Breaking Points sudah berakhir, tapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah breaking point berita selesai, akan ada klip audio lainnya. Suara itu adalah dialog antara Frank dan Stephen. Dari kalimat pertama Frank hingga panggilan Frank dari pemimpin. Percakapan ini benar-benar menyulut kemarahan orang-orang bintang dan garis. Suara kutukan yang tak terhitung jumlahnya datang dari setiap rumah tangga. Saat konvoi polisi yang membawa Raja Naga Hitam tiba di kantor polisi, ratusan orang yang marah sudah berkumpul di pintu gerbang kantor polisi. Orang-orang memblokir pintu masuk sepenuhnya, ingin Frank keluar dari mobil dan menjelaskan dengan jelas apa artinya, ada puluhan miliar orang di dunia, jadi bagaimana jika beberapa orang mati? Melihat pemandangan ini, Frank dengan tegas membiarkan konvoi itu memutar dan memasuki kantor polisi dari sisi lain. Setelah konvoi berhenti, Frank keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, bahkan tidak mau repot-repot melihat ke arah Stephen. Raja Naga Hitam dan Maxim dibawa ke gedung polisi oleh polisi. Stephen tidak mengikuti, karena menurutnya pekerjaannya sudah selesai. Setelah dia menyiarkan percakapan antara dia dan Frank secara langsung, dia tahu bahwa pejabat Star Spangled Nation tidak bisa lagi menutupi masalah ini, jadi dia membiarkannya bergejolak secara alami. Stephen mendengar raungan dari pintu,
dan dia tahu bahwa kemarahan orang-orang bintang dan garis telah benar-benar tersulut, dan kemarahan ini akan segera berubah dari satu percikan api menjadi api padang rumput. Saat ini, ponsel Stephen berdering. Telepon itu datang dari China, dari utusan khusus Zhang. Stephen, izinkan saya menyampaikan kepada Anda arti dari para petinggi. Meskipun Anda tidak memiliki posisi resmi sekarang, para petinggi masih berharap saya dapat menyampaikan berita ini kepada Anda. Utusan khusus Zhang tidak menyapa Stephen dengan sopan, dan langsung ke intinya. Oke, beritahu aku, kata Stephen dengan wajah serius. Apapun yang terjadi, kami harus membersihkan jiwa negara kami yang bersalah. Kami dapat memberi Anda semua bantuan yang Anda butuhkan, kata utusan khusus Zhang. Apa yang dikatakan utusan khusus Zhang membuat Stephen tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa para petinggi akan meminta utusan khusus Zhang untuk membujuknya agar tidak menonjolkan diri dalam masalah ini. Lagi pula, Raja Naga Hitam berasal dari Kerajaan Naga, dan menguasai Raja Naga Hitam sama dengan menguasai Raja Naga Hitam bukti paling langsung terhadap pohon kehidupan, jika otoritas yang lebih tinggi menggunakan Raja Naga Hitam untuk bernegosiasi dengan pohon kehidupan, mereka pasti bisa mendapatkan manfaat yang cukup dari pohon kehidupan tanpa diduga. Utusan khusus Zhang mengirimkan berita seperti itu. Apakah menurutmu kita sama dengan bintang dan garis? Utusan khusus Zhang bertanya seolah dia telah menebak apa yang dipikirkan Stephen. Memang, kata Stephen terus terang. Memang benar dari sudut pandang memaksimalkan manfaat. Lagi pula, kunci metaverse ada di tangan pohon kehidupan, tapi aku bisa memberitahumu ini, orang-orang di atas tidak pernah menyerah untuk membunuh pohon kehidupan. Hanya saja situasi sebelumnya tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya, tetapi sekarang orang-orang di atas telah melihat harapan. Jika kejadian ini ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan menginjak pohon kehidupan dari puncak ke bawah, dan bahkan menghapusnya. Jadi, otoritas yang lebih tinggi akhirnya membuat keputusan seperti itu, kata utusan khusus Zhang. Bab 2788. Stephen terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Adapun seberapa jauh saya bisa melakukannya, itu tergantung pada kehendak Tuhan. Kalimat yang sama, jika kita membutuhkan dukungan, kita harus melakukan yang terbaik. Pergilah habis-habisan. Utusan khusus Zhang berkata. Stephen mengangguk, lalu menekan telepon dan meletakkannya. Pada titik ini adalah malam. Bulan terang ada di langit. Stephen menatap bulan yang cerah di langit. Mungkinkah kesempatan untuk menghancurkan pohon kehidupan benar-benar datang? Pada saat ini, pintu kantor polisi. Semakin banyak warga yang marah berkumpul di luar kantor polisi. Mereka meneriakkan yel-yel dan mengacungkan yel-yel di tangan, berharap polisi dan aparat bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Kerumunan tumbuh dari beberapa ratus menjadi beberapa ribu dalam waktu yang sangat singkat. Di dalam kantor polisi, Raja Naga Hitam sedang diinterogasi. Beberapa petugas polisi memulai penyelidikan gaya interogasi ke Raja Naga Hitam, mencoba menemukan beberapa kekurangan yang bisa dieksploitasi dari mulut Raja Naga Hitam. Bahkan sekarang, perintah yang mereka terima masih untuk menutupi atau membalikkan kebenaran dari keseluruhan masalah sebanyak mungkin, dan akar dari semua ini terletak pada Raja Naga Hitam. Jika apa yang dikatakan Wang salah, itu masih mungkin untuk membalikkan keadaan. Tentu saja, sebelum percakapan antara Frank dan Stephen disiarkan langsung, semua yang mereka lakukan masih bermakna. Lagi pula, bahkan dengan bantuan Maxim, Raja Naga Hitam tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan mengatakan sesuatu yang dapat dipahami orang. Namun, setelah siaran langsung percakapan antara Frank dan Stephen, semua tindakan tersebut sebenarnya tidak masuk akal. Alasan mengapa polisi masih melaksanakan perintah tersebut adalah karena atasan belum sempat membuat keputusan. Respon baru. Jam 9 malam. Saat ini,
Hampir 1 jam telah berlalu sejak akhir program. Tidak hanya puluhan ribu orang berkumpul di depan kantor polisi, tetapi juga ribuan orang berkumpul di Istana Hitamnya. Gelombang orang turun ke jalan dari rumah mereka, menuju ke arah pemerintah. Tentu saja, orang-orang ini tidak hanya berjalan menuju pemerintahan, tetapi juga beberapa orang berjalan menuju toko pohon kehidupan terdekat. Meskipun tidak ada kesimpulan resmi apakah pohon kehidupan ada di belakang layar, orang-orang yang marah sudah berhenti memikirkannya. Bentuk embrio demonstrasi sudah mulai terbentuk saat ini. Pukul 9.15. Tanpa peringatan apapun, polisi, militer, dan V dari Stars and Stripes keluar dengan kekuatan penuh, menuju ke toko waralaba, pabrikan, dan perusahaan Tree of Life di dekatnya. Pada pukul 9.30, Jonathan, seorang pejabat senior Stars and Stripes, menyampaikan pidato yang disiarkan secara nasional. Jonathan secara singkat memulihkan serangan Colorado dalam pidatonya di televisi, dan kemudian mengatakan bahwa pihak berwenang telah lama menyelidiki kebenaran serangan itu. Setelah beberapa hari penyelidikan, para pejabat Stars and Stripes telah memperoleh banyak bukti, yang semuanya mengarah ke pohon kehidupan. Jadi, 10 menit yang lalu, polisi, militer, dan V dari Stars and Stripes melancarkan serangan bersama ke industri Tree of Life yang berlokasi di Stars and Stripes, dan menangkap manajer umum Stars and Stripes. Pada saat yang sama, banyak pejabat senior Tree of Life juga dibawa pergi oleh pihak berwenang untuk diselidiki. Jonathan mengatakan bahwa para pejabat Stars and Stripes selalu mementingkan hak dan kepentingan orang biasa. Para pejabat Stars and Stripes tidak akan membiarkan kekuatan eksternal apapun untuk merugikan rakyat mereka. Ke depan, para pejabat akan terus melanjutkan menyelidiki serangan Colorado secara menyeluruh dan tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam kasus ini melarikan diri. Dengan suara nyaring Jonathan, pidato televisi nasional ini berakhir. Setelah itu, Frank, kepala Departemen Kepolisian Walden, ditangkap dan diadili. Menurut penjelasan resmi, Frank memiliki hubungan dekat dengan pohon kehidupan, dan dia adalah hantu batin dari pohon kehidupan yang tersembunyi di polisi. Dengan penangkapan Frank, kemarahan publik sangat kuat. Namun tekanan terhadap Stars and Stripes tidak berkurang karena kemarahan rakyat telah mereda. Saat Stars and Stripes mengonfirmasi bahwa Tree of Life terkait dengan serangan Colorado, semua negara yang mengirim tim ekspedisi mengirimkan pemberitahuan penyelidikan ke Stars and Stripes. Tiaoguo dimusnahkan oleh resimen. The Stars and Stripes tidak punya pilihan selain berbagi informasi rahasia tentang kasus ini dengan negara lain. Setelah negara lain memperoleh informasi tersebut, mereka meninjau informasi tersebut sesegera mungkin, dan setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar, negara tersebut juga menyerang pohon kehidupan. Termasuk Kerajaan Naga, banyak negara telah mengirimkan surat pertanyaan ke pohon kehidupan, berharap pohon kehidupan dapat memberikan penjelasan. Pohon kehidupan merespon dengan sangat cepat, dan segera memberikan penjelasan. Isi penjelasannya tidak lebih dari itu: mereka tidak ada hubungannya dengan serangan itu, dan apa yang dikatakan Raja Naga Hitam semuanya salah. Penjelasan seperti itu jelas tidak bisa memuaskan semua negara, sehingga tindakan yang menargetkan pohon kehidupan juga dilakukan di berbagai negara. Ekspedisi ke metaverse ini adalah pertama kalinya banyak negara di seluruh dunia menjelajahi metaverse bersama-sama, dan negara-negara yang memenuhi syarat untuk ekspedisi semuanya adalah negara yang kuat, karena negara yang lemah tidak dapat menghasilkan chip tawar yang cukup. Kualifikasi untuk mengeksplorasi pohon kehidupan sangat kuat, bahkan jika bintang dan garis secara sepihak menyetujui pohon kehidupan, tidak mungkin mengguncang akar pohon kehidupan. Tapi kali ini, bukan hanya bintang dan garis yang menyetujui pohon kehidupan, tetapi beberapa negara teratas di dunia. Setelah Stars and Stripes menjatuhkan sanksi pada pohon kehidupan, Kerajaan Naga, Kerajaan Futbasin, Kerajaan Busuk. Negara-negara kuat di dunia saat ini juga memberlakukan sanksi pada pohon kehidupan satu demi satu.
Eksekutif pohon kehidupan ditangkap, properti dibekukan, dan aset disita. Kampanye melawan pohon kehidupan telah dimulai. Bab 2789. Dunia adalah tempat berburu. Pohon kehidupan pernah menjadi pemburu terkuat di tempat berburu ini. Namun, ketika seseorang menembakkan tembakan pertama ke arahnya, tembakan kedua dan ketiga datang satu demi satu. Pohon kehidupan terkena pukulan keras oleh tembakan berturut-turut, dan ketika pemburu lain di tempat berburu melihat bahwa pohon kehidupan telah sudah setelah terluka, pengepungan yang sebenarnya akan dimulai. Ini seperti kawanan hiena di sabana hingga seekor kerbau yang sendirian. Ketika pantat kerbau ditarik keluar oleh hiena, ujung terakhir kerbau hanya bisa jatuh ke tanah dan menyaksikan hiena memakannya mentah-mentah. Suatu malam berlalu. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang mengubah pola dunia. Di masa lalu, tidak ada negara yang bisa mendapatkan keuntungan melawan Tree of Life, tapi malam ini, ketika Stars and Stripes melepaskan tembakan pertama, dan Dragon Country dan Rotten Country melepaskan tembakan kedua dan ketiga, Tree of Lives The Advantage hilang. Lebih dari selusin negara yang berpartisipasi dalam ekspedisi tersebut, serta dua organisasi yang berpartisipasi dalam ekspedisi tersebut, meluncurkan sanksi skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pohon kehidupan malam ini. Pohon kehidupan terletak di bank-bank Eropa dan triliunan dana langsung dibekukan. Semua pabrik Tree of Life di berbagai negara diambil alih secara paksa oleh pemerintah setempat, dan semua peralatan serta bahan mentah di dalamnya disegel. Semua eksekutif tingkat tinggi Tree of Life yang tersebar di berbagai negara diwawancarai oleh pemerintah setempat. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menolak wawancara dan melarikan diri. Dengan begitu Anda hanya dapat terdaftar sebagai penjahat lokal yang dicari. Di masa lalu, para eksekutif tingkat tinggi ini tidak takut dicari, karena mereka meninggalkan negara ini, dan tentu saja ada negara lain yang bisa mereka tuju. Tetapi sekarang, setelah mereka meninggalkan negara ini, mereka menemukan tujuan yang mereka tuju. Untuk juga mencari mereka. Jadi, para petinggi putus asa. Dan ketika Stars and Stripes dan Kerajaan Naga menjatuhkan sanksi pada pohon kehidupan, negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara tersebut juga mulai mengikuti. Mereka tidak memiliki permusuhan langsung dengan pohon kehidupan, karena pohon kehidupan tidak membunuh rombongan ekspedisi mereka. Tapi temboknya runtuh dan semua orang mendorong. Saat ini, semua orang mencoba mencuri aset pohon kehidupan. Jika Anda mengatakan tidak ingin mencurinya, bagaimana kalau membiarkan orang lain mencurinya? Alhasil, semakin banyak negara yang mengikuti pesta ini. Pagi. Matahari bersinar. Pesta membagi pohon kehidupan tidak berakhir dengan fajar. Sebaliknya, peserta pesta ini semakin banyak, dan suasana pesta semakin meriah. Banyak negara mengeluarkan ultimatum ke pohon kehidupan, memerintahkan mereka untuk menyerahkan kunci metaverse dan pelaku serangan Colorado. Meskipun pohon kehidupan terus-menerus menyangkalnya, ia terus-menerus menggunakan berbagai saluran untuk menutupi dirinya sendiri, dan terus-menerus mengeluarkan uang untuk membeli pejabat tinggi dari berbagai negara, dengan harapan mereka dapat memaafkan diri sendiri. Namun, di bawah kecenderungan umum, tindakan semacam itu hanya memberikan sedikit pengaruh. Pada titik ini, yang disebut kebenaran tidak lagi penting. Ketika semua orang memutuskan untuk memakanmu, awalnya semua orang ragu karena kamu mungkin tidak bersalah, tetapi ketika kamu dirobohkan, ketika semua orang meminum seteguk darah pertamamu dan merasakan keindahan darah, apakah kamu tidak bersalah atau tidak, itu tidak penting lagi. Memakan dagingmu dan meminum darahmu adalah cara raja. Ini seperti mobil penuh barang yang terguling di jalan. Bab 2790. Pada awalnya, semua orang mengira Anda menyedihkan dan tidak berani naik untuk merebutnya, tetapi ketika seseorang bergerak, yang lain secara alami bergegas, karena semua orang takut mereka tidak akan dapat mengambilnya jika mereka terlalu lambat.
Untuk apakah Anda menyedihkan? Lalu siapa yang peduli? Hukum, aturan, moral, sistem, semua ini menjadi tidak penting saat ini, yang tersisa hanyalah yang lemah dan yang kuat. Operasi pemahatan terhadap pohon kehidupan sedang berlangsung. Para pejabat kerajaan bintang dan garis tidak menyangka akan sampai pada titik ini. Awalnya, mereka hanya ingin menggunakan Raja Naga Hitam sebagai pegangan untuk mengancam pohon kehidupan untuk menyerahkan kunci metaverse, atau memberi mereka setengah dari kuota untuk memasuki metaverse, lalu ambil beri mereka sebagian dari keuntungan, maka masalah ini bisa melepaskannya. Tapi siapa sangka Stephen akan menggunakan program berita untuk mengungkap masalah ini sepenuhnya ke publik tanpa peringatan apapun. Setelah mengalami kemarahan dan kebingungan di awal, pejabat bintang dan garis tidak punya pilihan selain mengumumkan sanksi terhadap pohon kehidupan. Siapa yang mengira bahwa ini akan membawa semuanya ke ekstrim yang lain? Negara-negara kuat seperti Kerajaan Naga dan Kerajaan Rotten segera bergabung dengan pasukan yang menyetujui pohon kehidupan. Sebelum pohon kehidupan memiliki waktu untuk melancarkan serangan balik yang efektif, pasukan yang menyetujuinya telah membentuk situasi yang tak terhentikan. Jadi, hal-hal menjadi melihat situasi saat ini, dan jika dilihat sesuai dengan situasi saat ini, tampaknya lintasan pembangunan semacam ini adalah pemaksimalan manfaat yang nyata. Namun, masih ada kekurangan. Itulah kunci metaverse. Apakah itu bintang dan garis, atau negara lain, sambil menyetujui pohon kehidupan, mereka semua sangat menuntut agar pohon kehidupan menyerahkan kunci metaverse. Selama pohon kehidupan menyerahkan kuncinya, mereka dapat bahkan menghentikan sanksi akibatnya. Pohon kehidupan tidak pernah mengakui bahwa mereka memiliki kunci metaverse, jadi tentu saja tidak ada yang namanya penyerahan kunci. Ini mengejutkan semua negara, karena dalam pandangan mereka, godaan metaverse itu besar, tetapi untuk pohon kehidupan saat ini, mencegah negara untuk memecah belah adalah hal yang paling penting. Jika semuanya dibagi, lalu bagaimana jika kuncinya metaverse ada di tangan mereka? Hari berlalu seperti ini. Pohon kehidupan masih mengapuri dirinya sendiri, bahkan diprotes TU dan PBB. Namun, protes semacam itu jelas tidak akan membuahkan hasil, setidaknya sampai mereka menyerahkan kunci metaverse. Raja Naga Hitam akhirnya keluar dari kantor polisi. Ditemani Maxim, dia keluar dari kantor polisi, lalu masuk ke mobil yang sudah disiapkan klan naga. Banyak orang di luar kantor polisi bersorak ketika melihat pemandangan ini, karena menurut pandangan mereka, Raja Naga Hitam adalah pahlawan yang mengungkap kebenaran tentang serangan Colorado, semuanya bisa diketahui dunia. Stephen juga duduk di dalam mobil. Misi Anda secara resmi telah berakhir di sini. Pesawat sudah di bandara. Anda harus kembali ke China dan beristirahat dengan baik. Serahkan saja urusan di sini kepada saya, kata Stephen kepada Raja Naga Hitam. Apakah kamu tidak akan kembali denganku? Perkembangan masalah ini di luar kendalimu sekarang. Tanya Raja Naga Hitam. Saya masih memiliki pertanyaan di hati saya yang belum terjawab, jadi saya tidak akan meninggalkan kerajaan bintang dan garis untuk saat ini, kata Stephen. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Pertanyaan apa? Tanya Raja Naga Hitam. Stephen menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Raja Naga Hitam tahu bahwa ini adalah rahasia Stephen, jadi dia tidak bertanya lagi tentang itu. Maka kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Hubungan resmimu dengan bintang dan garis selalu tidak stabil, dan kali ini mereka juga dipaksa olehmu untuk berdiri di sisi berlawanan dari pohon kehidupan. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda. Selain itu, pohon kehidupan harus segera tahu bahwa Anda memimpin semua ini, dan kemungkinan mereka membunuh Anda tidak dikesampingkan. Saya pikir Tuan yang tiba-tiba muncul masih merupakan ancaman besar untukmu. Raja Naga Hitam berkata dengan serius. Aku tahu, jangan khawatir, aku punya rasa proporsional, kata Stephen. Tidak apa-apa, Raja Naga Hitam mengangguk.
Mobil melaju sampai ke bandara. Setelah itu, Raja Naga Hitam naik pesawat khusus dan terbang ke negara naga ditemani oleh pejabat dari klan naga. Stephen meninggalkan bandara sendirian dan menuju kota Huadeng. Di suatu tempat di kota Walden, Stephen menghentikan mobilnya, lalu keluar dari mobil dan berjalan ke rumah terdekat. Berjalan ke dalam rumah, Stephen datang ke salah satu kamar. Ada beberapa orang di ruangan itu. Setelah melihat Stephen, orang-orang ini membungkuk dan berteriak, "Bos." Petik 2. Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Stephen bertanya. "Ya." Salah satu pria berjas putih berbalik dan berjalan ke lemari, mengeluarkan sebuah kotak darinya, dan membukanya di depan Stephen. Ada beberapa pecahan di dalam kotak. Pecahan itu jelas telah terbakar oleh suhu tinggi, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam, tetapi masih dapat dilihat dari tepi bahwa pecahan ini pasti semacam logam. Stephen mengambil pecahan itu dan melihatnya beberapa kali. "Apa ini?" Stephen bertanya. "Setelah pengujian kami menemukan bahwa ini adalah logam komposit berkekuatan tinggi, dan kekuatannya telah mencapai tingkat 3 yang mencengangkan, yang satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan logam yang digunakan dalam mesin roket. Logam dengan kekuatan ini sangat langka, bahkan jika ada, dan hampir dalam satuan gram, jarang sekali area seluas itu muncul saat ini," kata bawahan. "Apakah ini semua ditemukan di arena kematian di kota Winster?" Stephen bertanya. "Ya, Reaper of Winster Town telah dibom menjadi reruntuhan. Kami mengatur agar banyak orang menemukan logam-logam ini setelah seharian menggali. Logam-logam ini tidak dapat digunakan di dalam Reapers Arena, karena tidak ada gunanya. Logam-logam ini telah terbakar pada suhu tinggi lebih dari 5.000 derajat sebelumnya, dan hanya area inti tempat terjadinya ledakan yang dapat langsung mencapai suhu lebih dari 5.000 derajat. Ledakan itu," kata bawahan itu. "Jadi, orang yang bernama Gonzales itu mungkin robot." Stephen berkata dengan mata menyipit. "Ya, dan mempertimbangkan skala ledakan di tempat kejadian, pertimbangan komprehensif harus bahwa tubuh robot diisi dengan bahan peledak dalam jumlah besar, dan setelah distimulasi oleh inti energi di dalam tubuh, akhirnya membentuk ledakan dahsyat," kata bawahan itu. "Robot cerdas," kata Stephen dengan mata menyipit. "Kami sudah mulai menyelidiki beberapa produsen robot besar, dan juga menyelidiki beberapa perusahaan yang meneliti kecerdasan buatan," kata bawahan itu. "Warner memberitahu saya bahwa penyerang asing di pangkalan Colorado tidak dicatat dalam file apapun. Mereka tampaknya muncul begitu saja. Jika mereka robot, ini masuk akal," Stephen berkata. "Ya." Bawahan itu mengangguk. "Robot itu. Mungkinkah grup Sawyer?" Stephen berkata pada dirinya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.